Di video kali ini banyak hukuman yang diperlihatkan pecatur dari Riga, teman-teman. Bagaimana perwira yang paling dominan, yaitu menteri, dikunci, tidak ada pergerakan sama sekali setelah memakan hanya satu buah pion. Bagaimana pembelajarannya? Di langkah ini juga banyak langkah taktikal. Video yang sangat unggulan tahun 1990. Untuk itu, tidak usah berlama-lama lagi. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan jangan lupa tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Mikhail Tal, pemegang buah putih, memulai langkah dengan pion ke E4. Balasan Smith, pion ke C5. Pembukaan Sicilian Defense. Putih kuda ke F3, hitam pion ke D6. Mikhail Tal langsung mengajak pertukaran pion di lini center dan diiakan oleh Smith. Setelah kuda memukul kembali pion, barulah hitam mengeluarkan kudanya menyerang pion. Simpelnya, Mikhail Tal melindungi pionnya dengan kuda ke C3. Pion ke A6. Putih langsung pengembangan gajah ke G5. Hitam pion ke E6, persiapan untuk gajahnya. Masih langkah rumusan dalam pembukaan Sicilian Defense. Tetapi hal itu langsung diantisipasi oleh Mikhail Tal mendobrak dengan pion F4. Hitam di sini mengeluarkan menterinya, mencoba menyerang pion B2. Dan inilah awal bencana yang disiapkan oleh Mikhail Tal, memberikan pion tersebut secara gratisan. Smith mengambilnya. Bagaimana hukumannya? Tidak membunuh menteri tersebut, tetapi mengunci pergerakannya, penempatan kuda ke B3. Smith mengantisipasi, berupaya mengeluarkan menterinya ke A3, tetapi Mikhail Tal langsung mempersiapkan serangannya sekaligus rokade sayap raja. Begitu juga dengan Smith. Setelah gajah dikeluarkan ke E7, putih dan hitam, rokade sayap raja. Baiklah teman-teman, saatnya kita belajar. Tal memainkan pion ke E5. Langsung terjadi pertukaran pion. Setelah pion pukul pion mengancam kuda, apa yang diperbuat oleh hitam? Penempatan kuda ke D5. Tal tidak memukulnya dengan kuda, ataupun pertukaran kuda, ataupun pertukaran gajah, karena memberikan ruang nanti kepada menteri hitam untuk bisa lari, ataupun menempatkannya nanti ke E7. Maka dari itu, seperti yang saya katakan di thumbnail, dia berupaya untuk menghambat pergerakan menteri hitam. Dia memainkan gajah ke F6. Apakah ini gratisan, teman-teman? Baiklah, kita akan pelajari. Ini sebuah pengorbanan, tetapi ada hukumannya jika ini diambil oleh pion yang ada di G7. Kita jalankan analisisnya. Maka dari itu, ada menteri ke H6. Ada ancaman skakmat jika menteri pukul pion H7. Antisipasi terbaik dari hitam, memainkan pion ke F5, menutup pergerakan gajah petak putih. Bisa dimainkan benteng ke F3, tetapi ada langkah terbaik lagi untuk putih, memukul kuda dengan kuda. Dipukul oleh pion. Langsung saja, pion dipukul oleh benteng. Ada ancaman skakmat. Walaupun terlihat ya teman-teman, di sini bisa dipukul oleh gajah. Simpelnya gajah pukul gajah. Bagaimana bisa melindungi pion yang ada di H7? Hanya membuang langkah, pergeseran benteng membuka ruang. Satu langkah lagi, raja hitam akan tewas. Lihatlah bagaimana taktikal Mikhail Tal mengunci pergerakan menteri hitam yang berdampak pengorbanan sebuah gajah. Saat ditempatkan ke F6, Smith tidak memukulnya dengan pion. Ini langkah aslinya, tetapi memukulnya dengan kuda. Setelah dibalas oleh pion mengancam gajah, gajah memukul pion tersebut. Apakah tumpul serangan Mikhail Tal? Tentu tidak, teman-teman. Dia memukul gajah tersebut dengan benteng pertukaran kualitas. Dan mau tidak mau, hitam harus memukulnya karena kalah satu perwira.
Apa konsekuensinya yang diciptakan oleh Mikhail Tal? Kembali kita saksikan. Penempatan kuda ke E4 menyerang pion yang ada di F6. Balasan dari Smith dengan posisi seperti ini. Apakah kalian berpikir menurunkan menteri ke E7? Itu langkah blunder teman-teman, karena menteri putih akan ditempatkan ke H6 yang nantinya bisa open skak. Langkah terbaik yang dilakukan oleh Smith menaikkan raja ke G7, melindungi pion dan melindungi kotak H6. Selanjutnya, Mikhail Tal mengaktifkan bentengnya ke F1 menyerang pion. Barulah pion dilindungi oleh kuda. Ini dampak dari sebuah pengorbanan, teman-teman. Lagi-lagi di sini memukul pion dengan kuda. Dan jangan pernah berharap ataupun berpikir, pukul saja kudanya dengan kuda. Jika itu terjadi, maka jelas tempo skak, sekaligus mengancam kuda. Raja mundur ke H8, kuda diambil, tempo skak, satu langkah raja ke G8. Ada benteng, dimainkan ke F4. Tetapi langkah terbaik juga bisa dimainkan, memukul pion dengan gajah. Setelah dipukul kembali oleh raja, mengaktifkan benteng ancaman skakmat ke H4. Bagaimana mengantisipasinya? Menurunkan raja, benteng kembali main, tempo skak dan skakmat, menteri ke G7. Luar biasa teman-teman. Langkah taktikal yang sangat brutal diciptakan oleh Mikhail Tal. Lagi-lagi perhatikan menteri hitam. Tidak berdaya. Hanya memakan satu buah pion. Dampaknya sangat fatal. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini tidak kuda memukul kuda yang dilakukan oleh Smith, tapi menggeser bentengnya ke H8 melindungi pion H7. Mikhail Tal, menteri ke G5, tempo skak. Raja mundur ke F8. Berikutnya, menarik kuda ke H5, ada ancaman skakmat, menteri ke D8. Dan masih dicoba menukarkan menteri. Tetapi, itu bukanlah Mikhail Tal. Dia mendapatkan keuntungan dari strategi yang dilakukannya. Setelah benteng dipukul tempo skak, kuda menutup. Apakah tumpul serangannya? Belum, teman-teman. Kembali mengaktifkan kuda, mengambil tempo skak, tidak mungkin dipukul oleh menteri. Maka dari itu bergeser raja ke D8. Berikutnya, penempatan kuda mengancam menteri. Dan menteri hitam harus menjaga kudanya agar tidak nantinya bisa diancam oleh menteri putih. Satu langkah mundur ke E8. Sudah sangat rumit posisi yang diciptakan Mikhail Tal untuk lawannya, teman-teman. Mengambil tempo skak kembali. Jika ke C7, maka nanti skak di E5, menteri putih. Smith memainkan rajanya, menempatkan ke D7. Yaps, apa yang dibuat-buat oleh Mikhail Tal? Kalian juga tidak akan pernah bisa berpikir seperti ini, teman-teman. Kalaupun kalian bisa mendapatkan langkah ini, kalian sangat brilian dalam bermain catur. Ini langkah aslinya, mengorbankan gajah, dan harus dimakan oleh pion, menciptakan peluang, memberikan satu perwira tetapi mendapatkan tempo skak. Apa itu? Jelas, benteng ke D1. Mau kemana raja berlari? Pertandingan masih dilanjutkan, teman-teman. Kejuaraan catur tahun 1990 memperlihatkan permainan yang sangat apik. Tempo skak kembali dilakukan. Ada menteri ke C5. Raja dipaksa mengungsi jauh dari tempat asalnya. Kembali tempo skak oleh benteng. Di sini Smith menyerah. Karena apa? Sudah sangat berbahaya. Jika ditutup oleh pion, maka akan mati satu langkah. Tutup oleh menteri beberapa langkah. Seperti ini kondisinya. Apa yang bisa diperbuat? Dua perwira akan mematikan raja hitam. Sederhana, teman-teman, tetapi ini sangat penting untuk kita pelajari. Bagaimana seorang Mikhail Tal mengorbankan satu pion
untuk mengunci ataupun menggembok ya menteri lawan. Selesai permainan. Dengan posisi seperti ini, tempo skak hanya bisa ditutup oleh gajah. Gajah dipukul oleh menteri skakmat. Luar biasa, spektakuler. Sulap dari Mikhail Tal. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Perhatikan sekali lagi teman-teman, bermula dari sini. Setelah menteri ditempatkan ke A3 dipaksa oleh Mikhail Tal, dia mengorbankan gajahnya. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Berikan komentar yang positif karena video-video unggulan akan terus saya upload untuk kalian. Tentunya kita sama-sama belajar. Bye-bye.